Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'a dhunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'adallahu ayyamana wa ayyamakum bihadihi al-dhikra al-'atira, dhikra milad al-imam Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali al-Mujtaba salawatullah wa salamuhu alaih. Selamat berbahagia atas hari kelahiran Al-Imam Hasan bin Ali Al-Mujtaba alaihi salam. Salah satu julukan dan gelar beliau adalah Karimu Ahlul Bait, salah seorang yang sangat amat dermawan dari golongan Ahlul Bait. Karena memang Ahlul Bait adalah Ahlul Karami wal Jud. Mereka para imam suci dari Ahlul Bait adalah semuanya ahli penderma dan penuh dengan pemberian. Akan tetapi di dalam madrasah Ahlul Bait, pemberian itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan penjagaan atas kemuliaan, kehormatan dan harga diri seseorang, walaupun mereka yang meminta, walaupun mereka yang menginginkan kebutuhan tertentu. Sehingga kata Imam Ali Amirul Mukminin, ayah beliau salawatullah wassalamuhu alaihima, kata beliau, Al-Karim man qaddama al-'irda 'ala al-mal. Seseorang yang dermawan itu adalah yang mendahulukan kehormatan, kemuliaan dan harga diri seseorang, walaupun ia yang meminta kebutuhan tertentu, mendahulukan semua itu di atas pemberian dan kedermawanan itu sendiri. Sehingga kedermawanan Al-Imam Hasan pun penuh dengan penjagaan dan selalu berhubungan dengan kehormatan, kemuliaan dan penjagaan atas harga diri seseorang, walaupun ia dalam pihak yang sedang meminta dan menginginkan dan membutuhkan suatu kebutuhan tertentu. Ada dua cerita indah dari keteladanan demi keteladanan Al-Imam Hasan yang penuh dengan tapak tilas akan kedermawanan beliau yang selalu berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan. Yang pertama adalah ketika seseorang datang kepada beliau dengan membawa sebuah secarik kertas yang di dalamnya telah ia tulis beberapa kebutuhan dan hajat yang sedang ia butuhkan. Seorang itu datang kepada Imam Hasan kemudian memberikan secarik kertas itu kepada beliau. Ketika melihat ada seseorang datang dengan kebutuhannya yang telah ia tuliskan dalam secarik kertas, kemudian beliau terima tanpa beliau membuka dan membaca isi secarik kertas itu, beliau langsung katakan kepada orang tersebut, hajatuka maqdiyah, hajatmu terkabulkan dan terpenuhi. Ketika melihat fenomena semacam ini, ada seseorang di samping Imam Hasan yang bertanya kepada beliau, ya Imam, tidakkah engkau membuka dulu secarik kertas itu, kemudian engkau melihatnya dan membaca isinya supaya engkau tahu apa kebutuhannya, permohonannya dan keinginannya, supaya nanti engkau tahu dan bisa menentukan apakah engkau mampu memberikannya ataupun tidak. Kata Imam Hasan menjawab orang itu, dan inilah pelajaran pertama dari beliau. Kata Imam Hasan sedang menjawab orang tersebut, beliau mengatakan, akhsha an yas'alanillahu ta'ala, aku khawatir dan takut nanti Allah akan menanyaiku dan meminta pertanggungjawaban dariku, an dhulli maqamihi baina yaday hatta aqra'a ruq'atahu. Aku takut nanti Allah akan menanyaiku dan meminta dariku pertanggungjawaban atas kerendahannya dan kehinaannya ketika ia berdiri di hadapanku, sedang aku menghabiskan waktu beberapa saat yang sebentar dan singkat saja untuk aku membaca secarik kertas yang ia bawa kepadaku. Hanya cuma beberapa saat yang sebentar dan singkat, tapi beliau begitu takut bagaimana seorang itu akan merasa rendah, hina, kecil, kerdil di hadapan beliau karena ia sedang meminta sesuatu dari beliau. Kedua, ada juga orang
yang membutuhkan kebutuhan tertentu yang datang kepada beliau. Ketika imam melihat seorang itu datang kepada beliau, imam tidak menanya apapun, walaupun orang itu juga tidak membicarakan apapun, tetapi langsung imam memberikan uluran tangannya dan bantuan beberapa harta kepada orang itu. Kata orang itu keheranan, "Ya imam, ala taraktani abuhu bihajati wa anshuru midhati." Wahai imam, tidakkah engkau membiarkanku untuk aku mengatakan apa kebutuhan dan hajatku, dan kemudian setelah itu ketika engkau memberikannya kepadaku, biarkan aku memujimu dan mengubah beberapa syair kepadamu sebagai bentuk rasa syukur dan pujiku atas pemberianmu. Kata imam lalu menjawabnya dengan beberapa bait syair, supaya untuk memberitahukan kepadanya siapa beliau dan siapa kurama, ahli-ahli kedermawanan dan pemberian dari Ahlul Bait, dan karimu Ahlul Bait adalah beliau Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Mustaba salawatullah wassalamuhu alaih. Menjawab seorang itu, imam berkata kepadanya dengan beberapa bait syair gubahan beliau. Kata beliau, nahnu unasun, kita adalah para manusia, nahnu unasun nawaluna khadilu, kita ini adalah para manusia yang pemberian kita dan kedermawanan kita selalu mengalir deras dan tidak pernah habis. Yarta'u fihi ar-raja'u wal amalu, segala harapan dan keinginan pasti akan terkabulkan dan terpenuhi di sini. Tajudu qabla su'ali anfusuna, diri-diri kita ini akan menderma dan memberi walaupun sebelum diminta. Khaufan ala ma'i wajhi man yasalu, karena takut akan merendahkan wajah dan harga diri seseorang yang meminta kepada kami. Falau alimal bahru fadlana ilina, apabila samudra dan lautan mengetahui akan kemuliaan pemberian kita, laghada min ba'di faidihi khajilu, maka dia akan surut habis dan selesai setelah keberlimpahannya dan derasnya dan banyaknya, karena malu akan besarnya dan agungnya pemberian dan kedermawanan kami. Dan beliaulah yang mengatakan anil Imam Al-Hasan alaihi salam, beliau pernah mengatakan, inna ahsanal hasani al-khuluqul hasan, kebaikan yang terbaik itu adalah karena al-khuluqul hasan, akhlak, budi pekerti mulia yang mendasari dan membarengi kebaikan, kebajikan, pemberian dan kedermawanan tersebut. Wa taqabbalallahu a'malakum bi ahsanil qabul. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.